Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara supaya menjadi hafiz Quran? Pertanyaannya. Jawabannya adalah sebenarnya yang diharapkan dalam syariat, yang wajib itu menjadi ahlul Quran, menjadi ahli Al-Quran. Bukan ahli expert ya, bukan expertise maksudnya di sini. Ahli itu dalam bahasa Arab itu orang yang benar-benar dekat dengan Quran. Jadi yang diinginkan dalam syariat itu kita wajib menjadi ahlul Quran, bukan menjadi hafiz Quran. Karena pada faktanya seluruh sahabat Nabi semuanya ahlul Quran, tetapi tidak semua sahabat menjadi hafiz Quran. Sekarang saya mengherankan ya, orang fokus menjadi hafiz Quran tetapi melupakan menjadi ahlul Quran. Makanya jangan heran Bu, kemarin itu yang mesum itu hafal Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu orang-orang Khawarij yang hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan, orang Khawarij itu kalau kamu lihat bacaan Qurannya, kamu akan minder. Kalau kamu lihat sholat mereka dengan bacaan Quran, kamu minder. Puasa mereka, kamu minder. Zikir mereka, kamu akan minder. Tapi mereka ada yang error di kepala mereka, pemahaman. Jadi mereka hanya hafiz, termotivasi untuk menjadi perekam Quran, tetapi lupa nilai-nilai Qurannya itu. Ini berbahaya. Kata Nabi, mereka berucapkan Al-Quran, tapi Quran itu hanya selepas agama melesat seperti busur panah yang terbang dari anak panah yang melepas dari busur panah. Nah, jadi tujuan kita mengkaji Quran, tadabbur ini bukan menjadi hafiz Quran, tetapi menjadi ahlul Quran. Boleh jadi dia tidak hafal Quran, dia cuma hafal sekian juz atau sekian beberapa surat, tetapi kecintaannya mengenai Quran, dia baca setiap hari, dia hadir majelis ilmu, baca tafsir, dia memahami makna-makna Quran dan mengamalkan dengan kemampuannya, maka itu sudah menjadi ahlul Quran. Ya. Tidak berseberangan dia dengan pengajaran Quran itu. Dia intensif belajar Quran. Memang dari hatinya dia pelajari Quran, meskipun dia tidak hafal 30 juz, maka disebut ahlul Quran. Ya. Tapi kalau bukan berarti saya merendahkan atau maksudnya underestimate orang yang hafal Quran, enggak. Orang yang hafal Quran punya kelebihan yang lain lagi. Tapi kalau disebut satu kebaikan, tentu ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Jadi jangan bersedih Pak Ibu yang nggak hafal-hafal Quran ke Ustaz. Lah dihafal banyak yang hilang orang yang dihafal. Jangan sedih karena bukan berarti itu Bapak Ibu tidak bisa jadi ahli Al-Quran. Selama Bapak Ibu memang di hati itu punya rasa cinta dengan Quran, belajar Al-Quran, intensif pengajian Quran, maka di situ dan kita berusaha mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai Quran, maka kita menjadi ahlul Quran. Nah, itu yang lebih penting. Ya, karena itu tadi banyak orang tertipu untuk meraih suatu prestasi yang sifatnya cuma prestise. Oh dia dia hafiz Quran, oh dia mengasuh sekian lembaga tahfiz Quran. Bukan itu tujuannya. Memang itu baik, tetapi jangan lupa bahwasanya ahlul Quran itu lebih daripada hafizul Quran Al-Karim. Baik. Nah, tapi kalau ada sebagian kita yang bercita-cita untuk menghafal Al-Quran, itu sangat mulia, sangat disupport. Ya. Dan tidak ada batasan umur, tapi kemarin kan sudah dijelaskan pada surah Al-A'la itu langkah-langkahnya. Ketika kita membahas ayat sanuqri'uka fala tansa. Kalimat aqra'a yuqri'u pada kata sanuqri'u itu sebenarnya sudah memenuhi beberapa kriteria kita belajar Quran. Yang pertama memiliki guru yang bersanad Qurannya. Ya. Kemudian kita dalam berguru itu nanti kita ngikutin apa arahan guru. Biasanya ya setahu saya, guru itu akan mencek dulu bagaimana kualitas bacaan kita. Jadi kita setoran bacaan dengan melihat, ya namanya simak binazor istilahnya. Ya, kita duduk depan guru, kita baca, guru melihat, setoran membaca Quran sampai habis nanti 30 juz. Nanti kalau beliau sudah mengizinkan ngapal, disuruh ngapal. Nggak akan boleh orang itu ngapal Quran kecuali sudah mengkhatamkan 30 juz di depan guru. Kemudian setelah itu akan meminta ngapal surat Yasin. Kalau dulu saya surat Yasin dulu. Karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Setelah Yasin, biasanya baru surat-surat pilihan atau juz amma biasanya. Atau juz awal, tergantung kebijaksanaan guru itu masing-masing.
beda. Nanti setoran, nanti ada ujiannya, ujian per sekian juz, nanti ada ujian-ujiannya sampai nanti ujian terakhir, ujian 30 juz. Nah, nanti akan diarahkan nanti kapan ziyadahnya, nambah hafalannya, kapan murajaahnya. Ya, biasanya kalau ba'da subuh pagi-pagi itu suruh kita nambah hafalan. Nanti ngulanginnya nih setorannya itu nanti ada tetapan. Jadi itulah kira-kira gambarannya untuk menjadi hafiz Quranul Karim. Tidak mesti masuk pesantren. Jadi lagi, Bapak Ibu yang pengen jadi hafiz Quran nggak mesti masuk pesantren. Yang penting pacik cek guru lah itu sih. Punya guru, setoran ke beliau, ikuti arahan beliau, sudah itu saja caranya. Dan itu sudah banyak yang buktikan, bukan itu sudah untuk deklasik sebenarnya. Banyak yang buktikan di usia berapapun bisa hafal Quran. Allah. Tapi sekali lagi, mentadaburi Quran hukumnya wajib, menghafal Quran hukumnya sunnah. Sekali lagi ya, menjadi ahlul Quran itu wajib, menjadi hafiz Quran itu sunnah. Ya, jadi kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya. Banyak yang hafal Quran, tapi ketika ditanya apa makna ini nggak tahu. Sebenarnya dalam literatur Islam, orang menghafal Quran itu baru step awal untuk belajar agama sebenarnya. Jadi orang menghafal Quran itu step langkah pertama. Tapi tiba-tiba sekarang saya lihat menjadi langkah terakhir. Sudah dia hafal Quran, sudah selesai jadi ustadz dia. Diceramah dia mengenai makna-makna Al-Quran, tetapi dia tidak punya basic dalam bahasa Arab misalnya. Atau dia tidak belajar ilmu syariah, sehingga ngawur sengaur-ngawurnya. Tapi dia sudah ketiban beban yang berat, yaitu hafal Quran. Tapi dia tidak mengerti isinya. Nah, maka orang seperti ini baru bisa menjadi imam saja. Itu pun sebenarnya belum layak menurut saya. Orang yang hanya sekedar hafal Quran dan jadi imam itu belum layak. Kenapa? Karena dia nanti wakaf ibtida'nya tidak tahu di mana harus berhenti, di mana maknanya, gitu nggak tahu. Akhirnya sembarangan wakafnya. Itu banyak saya temukan begitu, hafal Quran tapi tidak mengerti di mana wakaf dan ibtida'. Nah, jadi setelah hafal Quran itu harus dilanjutkan sebenarnya. Belajar bahasa Arab Quran, belajar fikihnya, syariatnya. Ya, belajar tafsirnya, qawaid tafsirnya, usul tafsirnya, belajar. Nah, itu yang perlu kesabaran dan waktu yang lama. Makanya ketika seseorang bisa ngajar tafsir Quran, itu sebenarnya dalam step belajar itu panjang. Agar bisa menafsirkan Al-Quranul Al-Karim. Ya, tidak main-main ini masalahnya. Ini kalamullah. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Begitu seriusnya untuk tidak sembarangan bisa menerjemah, mentafsirkan Quran. Apalagi hanya modal bahasa Arab gitu misalnya. Tafsir lebih kaya daripada itu. Imam Asy'uti menyebutkan ada 15 cabang ilmu seseorang untuk bisa menafsirkan Al-Quranul Karim. Baik. Nah, misalnya kalau waktu kita nggak cukup menghafal nih Ustaz. Mana yang lebih diutamakan? Menghafal atau mentadaburi atau mempelajari isi kandungan Quran? Didahulukan mempelajari tadabbur Quran dibandingkan menghafal Al-Quran. Atau dia belum hafal Quran, boleh enggak dia belajar syariat? Ya harus belajar syariat dulu. Baru menghafal Quran mengikuti. Nah, cuman kan sekarang kan lagi banyak tahfiz Quran ini, rumah Quran banyak, bagus, tetapi banyak catatan sebenarnya di situ. Banyak catatan di situ. Kalau enggak sekedar orang yang hafal Quran saja tapi tidak mengerti esensi dari ajaran Quran itu sendiri. Maka tidak heran ada orang yang akhlaknya jelek padahal dia hafal Al-Quran. Ya. Baik. Itu pertanyaannya panjang jawabannya. Ada pertanyaan lagi, Ibu?